Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat dan semangat selalu. Kita berjumpa kembali bersama saya, Ibu Herlina, dalam mata pelajaran kimia. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada hari ini saya akan membahas untuk ikatan kimia. Baiklah, sebelum kita memulai menjelaskan untuk ikatan kimia, terlebih dahulu siapkan lebih dahulu, yaitu namanya susunan berkala unsur. Kalau sudah disiapkan susunan berkala unsur, kita memulai bahwa tujuan pembelajaran pada siang hari ini diantaranya satu, siswa mengetahui unsur yang stabil. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis ikatan kimia. Yang ketiga, bagaimana upaya unsur dalam mencapai kestabilan. Baiklah, kita mulai dari penjelasan kami bahwa sebelum kita membahas pada ikatan kimia, kita lebih dulu persepsi yang mana apa itu ikatan kimia. Kalian tidak pernah membayangkan bahwa air H2O, ikatan antara hidrogen dan oksigen sungguh luar biasa, yang nantinya merupakan bahan yang merupakan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu air digunakan untuk minum, mencuci, bahkan mandi. Kalian tidak membayangkan ikatan apakah yang terjadi antara hidrogen dan oksigen. Tetapi kalian juga membayangkan bahwa ikatan unsur tidaklah hanya unsur saja, tetapi ikatan bisa juga terjadi pada manusia. Manusia ini juga mengadakan ikatan dengan jalinan kasih, ikatan antara laki-laki dan perempuan yang nantinya bisa tujuannya apa? Melestarikan keturunan. Bagaimana dengan unsur? Baiklah, unsur dari sini beberapa unsur untuk golongan 8A gas mulia yang ada di golongan 8A yang terdiri dari unsur hidrogen, kemudian unsur neon, kemudian argon, kripton, xenon, dan radon. Peranan elektron di dalam ikatan kimia dari mulai kulit K 2 elektron, kemudian kulit L 8 elektron, kulit M yaitu terisi dari sini adalah argon yaitu 288. Baiklah, dari sini yang namanya elektron valensi atau elektron yang mengadakan ikatan adalah elektron yang berada di luar atau elektron terluar, bisa dikatakan elektron valensi. Untuk gas helium, karena gas helium K terisi 2 elektron, bisa dikatakan stabil, tetapi stabilnya namanya stabil duplet. Kemudian untuk yang 8 elektron, di sini, ini stabilnya oktet. Argon 8 elektron, kemudian kripton 8 elektron, xenon 8 elektron, radon 8 elektron. Dari mulai neon sampai radon namanya stabilnya adalah stabil oktet. Untuk gas mulia, monoatomik, kemudian stabil, mereka dapat berdiri sendiri. Bagaimana dengan unsur yang diatomik beratom 2,
mulai dari hidrogen, ya kita tuliskan H2, oksigen kita tuliskan dari sini O2, nitrogen kita tuliskan N2, itu stabilnya adalah dari sini dikatakan molekul diatomik. Konfigurasi tersebut bisa ditunjukkan dengan terisinya seluruh elektron pada sub tingkat energi terluarnya, khususnya untuk orbital S, orbital P, ya, kecuali di sini adalah gas helium. Mereka hanya terisi pada subkulit S yang mampu menampung 2 elektron yang mempunyai hanya 1 orbital. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk helium memiliki nomor atom 2, maka terdapat 2 elektron dalam atom, ya, memiliki 1 subtingkat energi dengan orbital 1s. Kedua elektron tersebut tepat penuh mengisi orbital 1s2. Di sini perhatikan, di sini adalah 1s2. Orbitalnya ini, ya, mempunyai spin plus setengah min setengah. Perhatikan untuk neon. Neon dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6 dengan subkulit dari sini adalah S dan P. Ya, 1s2 1 orbital, 2s2 1 orbital, kemudian 2p6 adalah 3 orbital. Ini perhatikan semua. Struktur elektron yang terluar kecuali He, dia mempunyai struktur elektronnya 8, kemudian struktur duplet itu 2, ini dikatakan stabil. Kemudian, bagaimanakah kalau unsur kulit elektron terluarnya itu kurang dari 2 elektron atau kurang dari 8 elektron? Maka kecenderungan unsur tersebut bisa melepaskan elektron dan menangkap elektron. Kalau unsur elektron valensinya 1, 2, 3, unsur tersebut cenderung untuk melepaskan elektron. Kalau melepas elektron, 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, berarti unsur tersebut berada di golongan 1A, 2A, 3A. Sedangkan unsur yang golongannya mulai dari 4, 5, 6, 7 cenderung untuk menangkap elektron. Bagaimana dengan unsur yang 8 elektron, anak-anakku? Kalau 8 elektron karena stabil, maka unsur tersebut, ya, tidak melepas dan tidak menangkap. Unsur yang selalu menangkap elektron dari sini, ya, mulai dari elektron valensi berapa tadi? 4, 5, 6, 7, ini menangkap elektron. Sedangkan kalau melepas dari mulai tadi 1 elektron, kemudian 2 elektron, 3 elektron. Sehingga antara unsur yang melepaskan elektron dan yang menangkap elektron itu mengadakan suatu ikatan kimia. Ikatan kimia atom dalam satu molekul, bisa juga ikatan kimianya antar molekul. Kalau ikatan atom di dalam satu molekul, ini coba perhatikan di sini adalah ikatan ion. Ikatan ion, ikatan yang terjadi karena gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ya, contohnya misalnya tadi Na. Na berada di golongan 1A. Konfigurasinya adalah kulit K-nya 2, kulit L-nya
8, kulit M-nya 1, maka karena di sini adalah cenderung untuk melepaskan elektron ini. Na melepas elektron, kemudian Cl, perhatikan lagi, Cl, ya, ini 281, kemudian Cl 287, maka Cl cenderung untuk menangkap 1 elektron. Karena mereka hanya 7 untuk mencapai stabilnya, mencapai stabil kurang 1 elektron. Dari mana kita peroleh? Dari 1 Na tadi yang melepas, sehingga Cl- ini dalam kulit yang penuh, yaitu ini 288 yang stabil. Sehingga antara tadi Na melepas dan menangkap tadi yang dilepas 1, yang ditangkap 1, terjadi perpindahan elektron, maka terjadilah ikatan ion. Sekarang ikatan ion itu bisa juga terjadi antara logam dan non-logam. Karena Na tadi melepas 1 elektron, jadi bisa diketahui kalau elektronnya tadi 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron di kulit terluar, cenderung mereka mempunyai sifat ya logam. Sedangkan untuk yang kurang dari atau lebih tadi mulai 4, 5, 6, 7 itu cenderung untuk menangkap sifatnya adalah non logam. Perhatikan gambar berikut. Jadi Na kalau kita perhatikan ya, Na mereka adalah 1 elektron, melepas 1 elektron. Kemudian Cl karena Na melepas 1 elektron, maka ditangkap oleh Cl sehingga terjadi ikatan kimia. Anak-anakku, berhubung waktunya ya hanya terbatas, untuk ikatan yang lain kita minggu depan masih bisa ketemu lagi di ikatan yang lain, yaitu ikatan kovalen dan ikatan logam. Saya kira pertemuan pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa selalu belajar, jaga jarak, pakai masker kalau kalian pergi-pergi. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.